Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Revika Sari Tarigan, NPM saya 19 051 111 025, Prodi PPKN, Universitas Dharma Agung, dan sekarang saya sudah semester 6. Hari ini saya ingin membahas tentang filsafat Pancasila. Beberapa konsep filsafat yang dikemukakan oleh Titus, Smith, dan Nolan itu ada 5. Yang pertama, filsafat adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis atau informal. Yang kedua, filsafat adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi atau formal. Yang ketiga, filsafat adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan atau komprehensif. Yang keempat, filsafat adalah analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep atau analis linguistik. Yang kelima, filsafat adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat atau aktual fundamental. Nah, mengapa Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat? Yang pertama, dalam sidang BPUPKI yang pertama itu tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memberi judul pidato dengan nama Filosofi Gonslag daripada Indonesia Merdeka. Nor-Bakri menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Hasil renungan itu semula dimaksud untuk merumuskan dasar negara yang merdeka. Hasil renungan tersebut merupakan suatu sistem filsafat karena telah memenuhi ciri-ciri kefilsafatan. Ada 4 ciri-ciri kefilsafatan, yaitu pertama, sistem filsafat harus bersifat koheren. Yang kedua, sistem filsafat harus bersifat menyeluruh. Yang ketiga, sistem filsafat harus bersifat mendasar. Nah, yang keempat, sistem filsafat harus bersifat spekulatif. Itu tadi yang pertama. Yang kedua, Pancasila sebagai Weltanschauung. Artinya, nilai-nilai Pancasila itu merupakan sesuatu yang telah ada dan berkembang di dalam masyarakat Indonesia yang kemudian disepakati menjadi dasar filsafat negara. Jadi, filsafat negara itu, dasar negara itu adalah Pancasila, seperti yang kita tahu ya. Terus, menurut Titus, Smith, dan Nolan, manusia memerlukan filsafat karena yang pertama, manusia telah memperoleh kekuatan baru yang besar dalam sains dan teknologi dan telah mengembangkan bermacam-macam teknik untuk memperoleh ketentraman ya, maksudnya di sini ya, dan kenikmatan. Yang kedua, filsafat melalui kerjasama dengan disiplin ilmu lain memerankan peran yang sangat penting untuk membimbing manusia kepada keinginan-keinginan dan aspirasi mereka. Dengan demikian, manusia dapat memahami pentingnya peran filsafat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi, manusia itu memerlukan filsafat ya. Terus, filsafat Pancasila sebagai
Genetivus objectivus dan genetivus subjectivus. Objektif dan subjektif ini maksudnya. Pancasila sebagai genetivus objektivus atau objektif artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofilnya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di barat. Jadi ini mengikuti perkembangan yang di barat ya. Pancasila sebagai genetivus subjektivus artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menentukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan Pancasila. Terus lanjut lagi. Landasan ortologis filsafat Pancasila. Ortologi menurut Aristoteles merupakan cabang filsafat yang membahas tentang hakikat segala yang ada secara umum sehingga dapat dibedakan dengan disiplin ilmu-ilmu yang membahas secara khusus. Menurut Aristoteles, cabang filsafat yang membahas tentang hakikat gejala secara umum sehingga dapat membedakan yang umum dan yang khusus. Kalau menurut Becker adalah ilmu yang paling universal. Universal itu maksudnya seluruh, karena objeknya meliputi segala-galanya menurut segala bagiannya. Ada segala-galanya dan ada bagian-bagiannya. Oleh karena landasan ontologis Pancasila artinya sebuah pemikiran filosofis atau hakikat dan raison d'être sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofi negara Indonesia. Oleh karena itu pemahaman atas hakikat-hakikat Pancasila itu diperlukan sebagai bentuk pengakuan atas modus eksistensi bangsa Indonesia. Yang ketiga kita bahas tentang landasan epistemologis filsafat Pancasila. Epistemologi adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Jadi epistemologi ini membahas tentang dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Littlejohn dan Voss menyatakan bahwa epistemologi merupakan cabang filosofi yang mempelajari pengetahuan atau bagaimana orang-orang dapat mengetahui tentang sesuatu atau apa-apa yang mereka ketahui. Landasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengamalan atau empiris bangsa Indonesia. Kemudian disistensikan menjadi sebuah pandangan yang komparatif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang keempat kita membahas tentang landasan aksiologi Pancasila. Littlejohn dan Voss ini salah satu penemu juga ya, mengatakan bahwa psikologis merupakan cabang filosofi yang berhubungan tentang penelitian dan nilai-nilai. Pancasila sebagai sumber nilai bagi bangsa Indonesia merupakan perkembangan tidak hanya dalam kehidupan bernegara, tetapi juga dalam bidang akademis sehingga teori ilmiah yang ditetapkan dalam kehidupan masyarakat Indonesia berorientasi pada nilai-nilai Pancasila tersebut. Jadi Pancasila ini mempunyai nilai-nilai untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pancasila ada 5 seperti yang kita tahu. Ada yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima persatuan Indonesia. Yang pertama
kerakyatan yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sorry ya tadi agak salah, panas sekali. Jadi yang kita tahu sila-sila itu ada 5 dan semuanya itu memiliki arti. Arti yang sila yang pertama itu mengandung kualitas monoetis, spiritual, kekudusan dan sakral, ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kenapa itu yang paling pertama? Karena seperti yang kita tahu, kita harus mempunyai kualitas dalam spiritual, kekudusan dan itu sakral. Yang kedua, sila kemanusiaan mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan dan tanggung jawab. Dan sila ketiga, persatuan, mengandung nilai solidaritas dan kesetiakawanan. Yang keempat, mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat dan berjiwa besar. Sedangkan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tadi, itu mengandung nilai kepedulian dan gotong royong. Jadi itu dia dasar negara kita ya. Dasarnya itu Pancasila. Ada 5 sila itu harus kita pahami, nilai-nilai yang terkandung satu persatu dari sila-sila tersebut seperti yang sudah dijelaskan tadi. Oke, selanjutnya sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pembahasan sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat dapat ditelusuri dalam sejarah masyarakat Indonesia. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa itu masyarakat Nusantara telah melewati ribuan tahun pengaruh agama-agama lokal, yaitu sekitar 14 abad pengaruh Hindu dan Buddha, 7 abad pengaruh Islam, dan 4 abad pengaruh Kristen. Tuhan telah menjarah dalam ruang lingkup publik Nusantara. Jadi seperti yang kita tahu 14 abad pengaruh Hindu, berarti yang paling lama sebenarnya pengaruhnya itu agama Hindu ya. Agama Hindu di Indonesia itu mempunyai pengaruh besar. 14 abad ini kurang lebih 1 abad 100 tahun, kurang lebih 1400 tahun ya. Pengaruh Buddha 7 abad, Islam Buddha 14 abad, Islam 7 abad, Kristen 7 abad, 4 abad. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Bangsa Indonesia sejak dahulu dikenal sebagai bangsa maritim, telah menjelajah berbagai penjuru Nusantara, bahkan dunia. Hasil penggambaran itu membentuk karakter bangsa Indonesia yang kemudian oleh Soekarno disebut dengan istilah internasionalisme atau perikemanusiaan. Sila yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Indonesia adalah bangsa majemuk, paripurna yang menakjubkan karena kemajemukan sosial, kultural, dan teritorial dapat menyatu dalam suatu komunikasi politik bangsa Indonesia. Indonesia adalah sebuah bangsa besar yang mewadahi warisan peradaban Nusantara dan kerajaan-kerajaan bahari terbesar di muka bumi. Jadi sebenarnya pengaruh Indonesia ini sangat luas ya. Sila yang keempat, sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sejarah menunjukkan bahwa kerajaan-kerajaan pra-Indonesia atau sebelum Indonesia merdeka adalah kerajaan feodal yang dikuasai oleh raja-raja autokrat. Meskipun demikian, nilai-nilai demokrasi dalam taraf tertentu telah berkembang dalam budaya Nusantara dan dipraktekkan setidaknya menurut unit politik kecil seperti di desa Jawa, Nagari Sumatera Barat, Banjar di Bali, dan sebagainya. Yang kelima, sila yang terakhir ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Masyarakat adil dan makmur adalah impian bangsa yang telah berkobar ratusan tahun lamanya dalam dada keyakinan bangsa Indonesia. Seperti yang kita tahu ya, bangsa Indonesia itu dijajah kurang lebih 350 tahun. Itu 3,5 abad, itu bukan waktu yang sebentar. Itu termasuk waktu yang cukup lama, bahkan sangat lama ya, 3,5 abad Indonesia dijajah oleh bangsa asing. Impian kebahagiaan itu terpahat dalam ungkapan gemah ripah loh jinawi tata tentrem kerta raharja. Ini mungkin bahasa Sanskerta atau bahasa Jawa ya. Sejarah mencatat bahwa bangsa Indonesia dahulunya adalah bangsa yang hidup dalam keadilan dan kemakmuran. Keadaan ini kemudian dirampas oleh kolonialisme. Jadi sebelum dijajah Indonesia sama kaum kolonialisme itu, bangsa Indonesia ini merupakan bangsa yang adil dan makmur ya. Seperti yang kita tahu, Indonesia itu kaya akan rempah-rempah, tongkat dan kayu aja itu bisa jadi tanaman ya. Saking bisa dibilangnya tanah Indonesia itu adalah tanah yang subur dan juga beraneka budaya, beraneka suku kan. Indonesia itu indah, punya suku budaya yang beraneka ragam serta tanahnya yang subur, kaya akan rempah-rempah, dan itu yang ingin dikuasai oleh bangsa asing dulunya itu. Oke. Selanjutnya, sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada awalnya, Pancasila merupakan konsensus politik yang kemudian berkembang menjadi sistem filsafat. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklarifikasikan dalam dua kelompok. Yang pertama, meliputi wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang BPUPKI, sidang PPKI, dan kuliah umum Soekarno pada tahun 1958 dan 1959 tentang pembahasan sila-sila Pancasila secara filosofis. Yang kedua, mencakup berbagai argumen politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan kembali di era reformasi dalam pidato politik Habibie 1 Juni 2011. Wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat dikemukakan Soekarno ketika melontarkan konsep filosofis Gottschalk. Dasar filsafat negara, artinya kedudukan Pancasila diletakkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggara kehidupan berbangsa Indonesia. Soekarno dalam kuliah umum Istana Negara pada tahun 1958 menegaskan tentang kedudukan Pancasila sebagai Weltanschauung dapat mempersatukan bangsa Indonesia dan menyelamatkan negara dari integrasi bangsa. Jadi semuanya itu tertera dalam Pancasila. Dan dalam dua kelompok diwakili Habibie dalam pidato 1 Juni 2011 yang menyuarakan kembali pentingnya Pancasila bagi kehidupan bangsa Indonesia setelah dilupakan rentang waktu yang cukup panjang sekitar atau dasawarsa pada politik awal reformasi. Berarti 2011 kita merdeka tahun 45 ya. Berarti udah sekian lama, sekian panjang dilupakan. Akhirnya Habibie mengemukakan kembali dalam pidatonya 1 Juni 2011. Pidato Habibie dapat diuraikan sebagai berikut. Itu ada 4 penguraian ya. 4 penguraian pidato Habibie. Yang pertama, tentang kedudukan Pancasila sebagai dasar filosofi bangsa Indonesia dalam dinamika sejarah sistem politik atau Orde Lama hingga era reformasi. Yang kedua, tentang faktor-faktor perubahan yang menimbulkan pergeseran nilai dalam kehidupan bangsa Indonesia sehingga diperlukan reaktualisasi Pancasila. Yang ketiga, penegasan Habibie tentang makna penting Pancasila. Habibie mulai menegaskan kembali agar kita sebagai masyarakat tidak lupa akan Pancasila, karena mungkin dia melihat bahwasanya bangsa
masyarakat kita sendiri. Itu mungkin apa akan Pancasila, akan makna Pancasila. Yang keempat, perlunya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam sebuah aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Kembali lagi ditugaskan oleh Habibie, pentingnya atau perlunya nilai-nilai Pancasila dalam seluruh aspek kehidupan. Kan seperti kita tahu tadi, yang pertama tentang ketuhanan, ada 5 sila, itu semuanya itu udah mengandung segala aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Oke, jadi kita sebenarnya harus menjunjung tinggi bukan lagi hal yang dapat ditoleransi ya, tapi harus menjunjung tinggi Pancasila sebagai dasar negara, itu kita harus junjung tinggi. Oke, itu pada era Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofis Godslang, atau gagasan tersebut merupakan perenungan filosofi Soekarno atas rencana berdirinya negara Indonesia merdeka. Pada era Soeharto, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis, atau dalam hal ini istilah yang lebih tepat adalah Weltanschauung. Artinya, filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi juga digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Pada era Soeharto, kedudukan Pancasila sebagai filsafat yang berkembang lebih praktis ya, lebih disederhanakan kali mungkin sama Pak Soeharto. Namun pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem filsafat kurang terdengar resonasinya. Namun Pancasila sebagai sistem filsafat bergema dalam wacana akademik, termasuk kritik dan yang dilontarkan oleh Habibie dalam pidato 1 Juni 2011. Apa sih tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat? Ada beberapa bentuk tantangan Pancasila sebagai bentuk filsafat atau sistem filsafat. Ada 2 tantangan ya. Di sini ada yang pertama itu kapitalisme, yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya merupakan upaya untuk mensejahterakan rakyat. Yang kedua, komunisme salah ralat. Komunisme adalah sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai penduduk masyarakat liberal. Komunisme merupakan aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Jadi tantangannya itu ada 2, ada kapitalisme dan komunisme. Kalau kapitalisme adalah yang meyakini bahwa kebebasan individu pemilik modal untuk mengembangkan usahanya, untuk meraih keuntungan, untuk meraih upaya untuk mensejahterakan rakyat. Yang kedua, komunisme adalah paham yang muncul secara reaksi atas pengembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Oke. Esensi atau hakikat Pancasila sebagai sistem filsafat itu ada 5. Yang pertama, hakikat sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan semua makhluk. Yang kedua, sila kemanusiaan adalah manusia monopolaris yang terdiri atas 3 monodualis, yaitu susunan kodrat, jiwa dan raga, sifat kodrat, makhluk individu atau sosial, dan kedudukan kodrat, makhluk pribadi yang otonom, dan makhluk Tuhan atau notonagoro. Yang ketiga, hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Yang keempat, hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah. Dan yang kelima, hakikat keadilan terwujud dalam 3 aspek, yaitu keadilan distributif,
legal, dan komunitatif. Jadi masing-masing sila itu kembali lagi memiliki hakikat dalam sistem filsafat. Oke. Terakhir ini. Oke, jadi semuanya dari semua pembahasan tadi dapat dirangkum tentang pemikiran dan pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, Pancasila sebagai sistem filsafat sudah dikenal sejak para pendiri negara membicarakan masalah dasar filosofi negara dan pandangan hidup bangsa. Filosofi negara atau filosofis Grootschek tadi, dan pandangan hidup bangsa atau Weltanschauung. Meskipun kedua istilah tersebut mengandung muatan filosofis, tetapi Pancasila sebagai sistem filsafat yang mengandung pengertian lebih akademis memerlukan perenungan lebih mendalam. Ada dua pendekatan yang berkembang dalam pengertian filsafat Pancasila, yaitu Pancasila sebagai genius objektivus seperti yang sudah dijelaskan tadi, dan Pancasila sebagai genitivus subjektivus. Yang ketiga, pentingnya Pancasila sebagai sistem filsafat ialah agar dapat diberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila. Seperti yang kita tahu tadi, setiap sila itu mempunyai makna, mempunyai arti, mempunyai hakikat. Hakikat negara. Oke, sekian dulu presentasi saya atau penjelasan dari saya. Maaf jika ada kesalahan pengucapan kata ataupun pengucapan kalimat, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih, salam sehat dan salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih.